Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian secara mendadak gitu kita hilang ingatan gitu ya. Apalagi kalau tadi sudah disebut di awal kita lagi ngobrol sama orang mau nimpalin, mau ngerespon tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu ya. Atau ke dapur mau ngambil barang ternyata sampai dapurnya ini lupa mau ngambil barang apa gitu. Jadi ini yang disebut dengan namanya brain fog. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Sylvia F. Lumempou, SPSK FAAM, spesialis saraf dari Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi, Dr. Sylvia, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering kita alami gitu ya dok. Tiba-tiba aduh kita lupa nih mau ngapain, mau ngomong apa, mau ngambil apa gitu dok. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan daya ingat dalam tubuh kita itu apa dok? Ya, selamat pagi para pemirsa, bahwa yang disebutkan daya ingat atau yang disebut juga memori itu adalah proses kerja otak. Jadi otak itu adalah ciptaan Tuhan pada manusia yang organ terbaik ya. Jadi dia akan memproses, menyimpan informasi, kemudian kita bisa memanggil kembali informasi yang tersimpan. Ini yang disebut daya ingat. Jadi biasanya pembagian lagi daya ingat ini ada yang disebut jangka pendek, daya ingat jangka panjang. Daya ingat jangka pendek contohnya ketika kita mendengar seseorang menyampaikan nomor teleponnya, kita bisa segera mengulang angka-angka itu dan tersimpan dalam hitungan detik, 30 detik atau 1 menit. Tapi kalau daya ingat yang jangka panjang itu sudah informasi yang berulang-ulang kita ingat dan dia tersimpan lebih lama. Waktunya bisa jam-jaman, harian, bulanan atau tahunan. Itu semua pengetahuan yang kita pelajari ya. Itu semuanya daya ingat yang hasil kerja dari organ fungsi otak kita. Oke, di usia berapa sih dok kira-kira daya ingat itu mulai muncul dan terbentuk secara sempurna gitu pada manusia? Ya, kalau kita lihat dari perkembangan manusia, mulai dari usia anak-anak, tentu ketika anak-anak mulai belajar menyebut mama, papa, kemudian dia bisa membedakan kalau dia melihat ibunya itu adalah mama, melihat bapaknya itu papa, sudah mulai menyimpan informasi. Artinya perkembangan otak untuk menyimpan informasi itu sudah mulai bekerja ya. Jadi mulai dari masa bayi otak itu mulai bekerja untuk menyimpan informasi. Tentu tadi lebih banyak memori yang pengalaman implisit gitu ya. Memori yang eksplisit biasanya setelah mulai banyak belajar di usia 2 tahun atau yang paling banyak adalah digunakan pada usia-usia sekolah 7 tahun ke atas. Oke, berarti memang dari bayi gitu ya, otaknya Ya. sudah mulai digunakan untuk mengingat mulai dari kata-kata yang simpel mama, papa gitu ya. Oke dok, nah itu kalau dari segi umur memang dari bayi gitu ya, dari kecil sekali sudah mulai ada memori gitu, ada ingatan gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian ada nggak sih dok perbedaan jenis kelamin gitu, dari jenis kelamin tertentu maksudnya kayak pria atau wanita yang lebih dominan daya ingatnya itu lebih baik gitu. Kalau kita lihat kan sering ya dok ya ada meme gitu ya di media sosial, kalau laki-laki yang kemarin aja udah ingat, udah lupa gitu atau yang barusan udah lupa. Tapi kalau perempuan dia bisa, kamu itu dulu pernah punya salah di tahun 2018 tanggal 23 November jam 5 sore. Itu kayak detail banget gitu kalau perempuan. Apakah memang selalu perempuan ini punya daya ingat yang jauh lebih detail dibanding laki-laki atau gimana nih dok? Oh gini, karena pada wanita biasanya kegiatan sehari-hari banyak di urusan rumah tangga, jadi hal-hal yang detail itu semua harus diingat. Itu terlatih karena latihan hal-hal yang detail itu lebih tersimpan. Pada pria tentu karena hal-hal yang nggak perlu mereka nggak mau menyimpannya. Jadi yang penting-penting saja ya, yang logika yang mereka simpan. Pada wanita faktor emosi suka berpengaruh sehingga hal-hal yang sangat berikatan dengan emosional itu lebih banyak tersimpan lebih dalam, hal-hal yang tidak menyenangkan misalnya atau yang menggembirakan. Mengapa wanita bisa mengingat detail-detail yang sangat berpengaruh dengan emosional.
Karena wanita ada bermain dengan emosionalnya mereka gitu ya, sementara kalau laki-laki Ya. dengan logikanya. Jadi kayak, ya udahlah nggak penting nggak saya ingat, tapi kalau perempuan in details banget gitu ya Dok ya. Nah kalau berbicara tentang gangguan nih Dok, sebenarnya apa saja yang bisa menyebabkan gangguan daya ingat pada seseorang? Ya, kalau topik ini yang mengenai brain fog, artinya pikirannya berkabut ya. Mhm. Nah, itu yang ada datangnya yang tiba-tiba, tapi juga ada gangguan daya ingat yang perlahan-lahan menjadi bertambah memburuk. Jadi, gangguan daya ingat yang topik ini brain fog ini adalah karena kondisi kesehatan yang kurang baik, Anda misalnya terburu-buru kerja atau sekolah, tidak sarapan pagi. Jadi nutrisi ke otak itu kurang. Jadi ketika Anda mengikuti kuliah, Anda susah mengikuti kuliah. Anda merasa kok pikiran Anda tidak bisa fokus ya, seperti itu. Artinya ada kondisi kesehatan yang mengganggu. Tapi kalau karena daya ingat yang perlahan-lahan, kemudian makin memburuk, itu ada penyakit ya. Penyakit yang mengganggu kerja otak untuk memproses penyimpanan, pengkodean, dan untuk memanggil kembali ini ada kondisi yang mengganggu sehingga Anda akan lebih sering terjadi gangguan daya ingat ini. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini sudah ada DM Instagram Dok dari pemirsa Bincang Saat Hidayah TV. Saya bacakan dulu ya Dok ya, kita lihat Ya, ya. Ini dari @Angga Putra dari Pak Angga ini. Oh, usianya baru 16 tahun Mas Angga ya. Usia saya 16 tahun, Dok. Gampang sekali lupa, susah sekali memahami pelajaran dan sulit berkonsentrasi. Saya sudah minum vitamin penambah daya ingat tapi nggak berpengaruh. Nah, ada solusi lain nggak ya Dok kira-kira dari Mas Angga nih Dok? Usia 16 tapi susah banget buat memahami pelajaran dan sulit mengingat gitu. Udah minum vitamin tapi kayaknya nggak ngaruh. Gimana nih Dok? ya biasanya ya kondisi kesehatannya harus diperiksa ya karena dia mungkin awal-awal sekolah di SD dia bisa terampil bagus ya, tidak ada masalah dengan daya ingatnya, tapi di sini ketika mulai usia 16 tahun eh, mengalami keluhan ya, penurunan untuk berkonsentrasi, untuk belajar, itu harus diperiksa. Biasanya kalau yang perlahan-lahan pada usia remaja atau dewasa itu harus diperiksa sama dokter. Bisa saja ada kasus-kasus pasien saya, dia menderita latent encephalitis. Jadi dia kena virus yang slow mengganggu sel otak ya. Jadi mengganggu daya ingat, susah konsentrasi. Jadi harus dilakukan pemeriksaan apakah dia menderita virus ini atau ada nutrisi-nutrisi yang kurang atau mungkin juga di pencernaan absorpsi makanan itu kurang baik sehingga walaupun makannya banyak gizi yang diserap juga tidak bagus. Semua kondisi kesehatannya harus diperiksa. Oke, berarti memang harus diperiksa secara menyeluruh gitu ya. Semoga ini bisa Ya, menjawab betul. pertanyaan Mas Angga dan semoga ini daya ingatnya bisa kembali membaik dan memahami pelajarannya jadi lebih mudah dan berkonsentrasi gitu ya. Terima kasih Mas Angga. Kita lanjut lagi dong. Nah, kita kalau kembali ke tema, sebenarnya yang lebih detail lagi yang dimaksud dengan brain fog dan faktor risikonya apa saja sih Dok? Sebenarnya dari eksternal atau dari internal? Ya, kalau untuk kita susah berkonsentrasi untuk berpikir yang tiba-tiba, itu biasanya ada kondisi-kondisi yang kita tadinya normal, tapi ada yang kita tadi asupan gizi yang buruk karena kita tidak sarapan pagi, seperti itu. Atau kita berolahraga, sudah berkeringat banyak, terus kita langsung ke kantor buru-buru, tidak sempat minum. Nah, itu elektrolit di tubuh kurang, ke otak juga kurang. Ketika kita ingin konsentrasi bekerja, kita nggak bisa bekerja, ya. Jadi kita mengalami kekusutan berpikir atau brain fog. Tapi kalau kita segera minum, elektrolit kita kembali normal, itu bisa kembali bagus, sehat gitu proses berpikir kita. Oke oke oke. Tapi ada nggak sih Dok, maksudnya kayak gejala-gejala yang mungkin
kelihatan gitu ya, noticeable di seseorang ketika mereka udah mulai mengalami yang namanya brain fog ini sendiri atau ya udah munculnya secara tiba-tiba aja gitu, Dok? Ada juga faktor mental ya, Hmm. misalnya dia mengalami kelelahan mental yang sudah kronis, itu juga bisa menyebabkan sulit untuk berpikir, konsentrasi, jadi juga mengganggu proses dia aktivitas sehari-hari. Oke. Atau juga ya mulai adanya eh, pekerjaan ya, maksud saya dia minum obat juga misalnya. Ada obat yang baru dikasih dokter, ternyata itu efeknya eh, menghambat kerja dari asetilholin di otak, sedangkan itu fungsinya untuk daya ingat. Jadi kok tiba-tiba menurun ya, saya nggak bisa mengingat, ya karena ada obat yang diminum yang mengganggu daya ingatnya. Oke, Dok, ini sebenarnya kan kalau dipikir-pikir sebenarnya brain fog ini sendiri, dia sesuatu hal yang wajar atau tidak sih sebenarnya manusia dan di titik mana itu bisa dibilang wajar kayak ya mungkin kalau seminggu sekali kayaknya agak sering juga ya, Dok ya. Tapi nggak ngerti maksudnya frekuensinya yang dianggap normal itu seperti apa sih, Dok? Ya kalau yang wajar itu biasanya kita wajar aja suka lupa ya. Mhm. Nah, misalnya dengan umur perjalanan itu akan mulai berubah ya fungsi daya ingat itu. Tapi sih daya ingat lama kita bisa terpelihara. Dan juga biasanya kalau kita mempunyai beban tugas yang banyak ya, Mhm. sehingga tiba-tiba ada sesuatu yang penting ingin kita kerjakan, lupa gitu ya. Karena pikiran kita itu terlalu banyak beban yang dipikirkan. Jadi karena ada suatu beban pikiran, ya semua yang nggak penting-penting juga dipikirin ya. Jadi kita harus membuang semua mana yang penting gitu kita pikirkan sehingga pekerjaan tidak mengganggu. Karena tiba-tiba sedang ngobrol, aduh mau mengucapkan kalimat yang penting itu nggak keluar gitu. Seperti itu. Oh, Jadi bisa saja itu terjadi, masih normal ya itu. oke, Dok. Nah, pertanyaannya kemudian kalau akhirnya sering terjadi, orang mungkin nganggapnya bukan brain fog lagi ya, maksudnya kayak apalagi ditambah faktor U gitu ya, faktor usia gitu. Nah, sebenarnya ada beda nggak sih, Dok? Maksudnya kalau brain fog kan memang short term banget gitu ya, maksudnya beberapa detik gitu ya, lupa bener-bener lupa, nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau ngambil apa gitu. Nah, beda nggak ada beda antara brain fog dan juga pikun ini, Dok? Gimana? Oh ya, ya biasanya kalau istilah pikun itu, kalau istilah medisnya disebut demensia ya. Mhm. Nah, perjalanannya tidak langsung demensia karena demensia itu sudah sindrom yang sudah mengganggu domain kognitif kita. Jadi domain kognitif itu ada fungsi bahasa, fungsi memori, fungsi eksekutif, fungsi visuospasial, dan atensi kita. Dua domain ini saja yang sudah terganggu berat, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, ini sudah disebut sindrom demensia atau pikun. Mhm. Nah, biasanya perjalanannya sindrom demensia ini bisa ada yang disebut reversible atau bisa disembuhkan, tapi ada juga yang susah disembuhkan karena penyakit degeneratif yang kita lihat pada orang tua ya. Penyakit Alzheimer, ada juga demensia pada Parkinson, atau juga demensia yang disebut frontotemporal demensia. Itu semua penyakit degeneratif yang belum dapat ditemukan obatnya. Tapi kalau yang reversible itu bisa terjadi. Misalnya dia ada tumor otak, dioperasi, kembali kemampuan daya ingatnya membaik. Atau pada orang tua juga suka terjadi hidrosefalus. Itu dioperasi, hidrosefalusnya, tekanan di otaknya menurun, itu kemampuan daya ingatnya akan kembali normal. Seperti itu. Oke. Atau orang yang pola makan yang sudah salah, sehingga dia sudah kronis kekurangan vitamin B12, itu juga akan mengganggu serabut-serabut otaknya rusak. Jadi itu perlu pengobatan dengan vitamin B12 jangka panjang supaya serabut-serabutnya membaik kembali. Dan ini daya ingatnya bisa kembali normal.
Oh, oke ya, berarti memang itu antara brain fog dan juga pikun. Nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas nih Dok, bagaimana kemudian cara bukan mengobati ya, atau mungkin treatment yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya brain fog gitu ya. Apalagi kalau untuk mereka-mereka yang sudah masuk faktor U gitu ya, faktor umur atau faktor usia seperti itu. Nah, apakah juga brain fog ini tidak hanya melulu pada faktor U atau untuk mereka yang usianya sudah senior, atau mungkin di usia-usia remaja atau usia produktif ini juga bisa mengalami brain fog yang juga mungkin tadi ya dokter sebut asupan nutrisinya yang agak kurang seperti itu. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Sylvia F. Lumempau, SPSK-FAN, spesialis saraf dari Omni Hospital 10 Mas. Dok, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kalau berbicara tentang brain fog ini sendiri dok, ini ada faktor genetik atau keturunan nggak sih dok? Maksudnya kayak kalau orang tuanya ini punya ada riwayat brain fog gitu ya, maka anak-anaknya juga berpotensi ada faktor risiko pemicu mereka juga kena brain fog juga gitu dok. Kalau brain fog itu bukan penyakit genetik ya, tadi kan adanya kondisi kesehatan kita ya yang mengganggu kerja otak sehingga kita mengalami brain fog ini. Jadi bukan penyakit genetik atau keturunan. Oke, bukan genetik atau keturunan gitu ya. Oke Ya, dok, sebelum kita lanjut ini sudah ada penelpon dok. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, dengan Maya di Jakarta. Selamat pagi Bu Maya di Jakarta, silakan Bu Maya. Iya, begini dok. Jadi adik saya ini usianya 20 tahun dan saat ini sedang mengalami cedera di bagian kepalanya. Hal ini karena 2 bulan yang lalu dia habis terjatuh di kamar mandi dok. Nah, semenjak kejadian itu akhir-akhir ini adik saya tuh sering lupa ingatan. Seperti semalam contohnya dia lupa apa yang dia udah lakuin. Dan ketika pagi dia bangun dia juga lupa apa yang dia udah lakuin. Nah, itu sebenarnya apa ya dok yang terjadi dengan adik saya? Oh, wah agak mengerikan ini ya Bu Iya. Maya ya. Oke dokter, sudah jelas dok. Nanti kita coba jawab. Ya. Sudah jelas? Jelas. Usianya berapa kira-kira itu Ibu Maya adiknya? 20 tahun. 20 tahun ya. Iya. Oke. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya di Jakarta. Kita akan coba jawab. Silakan Dokter Sylvia. Ini adiknya Bu Maya, usia 20 tahun, perempuan. Kemarin itu sempat jatuh gitu ya di kamar mandi. Terus kemudian agak sering lupa gitu. Maksudnya kayak tadi habis ngapain ya? Atau semalam habis ngapain gitu. Itu kok seperti amnesia gitu atau gimana nih dok? Ya benar, biasanya kalau cedera kepala itu dokter akan memeriksa ya tingkat cederanya seperti apa. Apakah cedera tingkat ringan atau cedera kepala tingkat sedang atau cedera kepala tingkat berat. Biasanya akan dinilai dokter ya begitu pasien datang. Apakah ada pingsan pada saat cedera kepala itu, berapa lama pingsannya, kemudian akan ditanyakan untuk melihat kemampuan daya ingat sebelum terjadi kecelakaan dan peristiwa sesudah kejadian kecelakaan, apakah dia menderita yang disebut amnesia ya? Karena kalau dia pas saat kecelakaan itu dokter menilai ada amnesia, akan dinilai terus. Berarti harus dirawat dan amnesianya berapa lama? Karena makin lama terjadi amnesia berarti cederanya itu bukan ringan, sudah tingkat sedang. Itu akan diobati karena serabut-serabut yang terjadi karena bergoncang ya, otak itu kan halus, lembut. Jadi serabut-serabutnya tergoncang karena terbentur, dia akan melar atau juga ada yang putus-putus ya. Jadi biasanya otak itu akan membengkak. Mengapa terjadi gangguan yang daya ingatnya terganggu. Nah itu tadi, jadi kalau daya ingatnya hitungannya lebih 24 jam, dia sudah masuk gangguan cedera kepala yang sedang. Harus rajin berobat, dikasih obat dokter, nanti ada perbaikan. Biasanya hitungan waktu, ada 3 bulan, atau sebulan atau 3 bulan, daya ingatnya bisa membaik.
Oke Dok, tapi kalau kayak kasusnya adiknya Bu Maya gitu ya, terjatuh di kamar mandi, kepalanya kebentur gitu, atau dalam kasus yang mungkin jauh lebih berat adalah kecelakaan yang melibatkan, cedera atau memar di dalam organ kepala seperti itu Dok ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan pertama kali ketika ada benturan yang lumayan atau sangat keras di bagian kepala gitu, yang mungkin nanti ke depannya ada potensi amnesia atau hilang ingatan gitu ya. Hal pertama yang harus dilakukan itu seperti apa untuk mengantisipasi atau meminimalkan risiko terjadinya hilang ingatan ini, Dok? Ya, kalau kita terjatuh, terbentur, apalagi sampai ada pingsan ya, segera bawa ke UGD ya. Di gawat darurat biasanya akan dilakukan pemeriksaan, di CT scan otak, dilihat. Kadang-kadang pasien kelihatannya normal-normal saja, ingatannya baik, tapi setelah di CT scan sudah melihat ada perdarahan tipis ya, karena ada pembuluh darah kecil yang sobek, perdarahannya kelihatan tipis. Nah, ini kalau hitungan jam dia akan bertambah banyak dan bisa mengancam kematian. Jadi harus segera dibawa ke emergency untuk dilakukan pemeriksaan secara seksama. Oke. Kalau dari case tertentu gitu ya Dok ya, ketika orang mengalami benturan di kepala itu bisa langsung kayak tadi mungkin di CT scan gitu ya oleh dokter, itu bisa langsung kelihatan ada potensi kerusakan di situ atau dia butuh proses yang mungkin agak lama Dok untuk kemudian muncul efeknya gitu? Langsung terlihat, Oh. terutama apalagi kalau kita mengerjakan MRI ya, MRI lebih tajam. Kalau CT scan terutama kita untuk melihat di emergency ada perdarahan atau tidak. Tapi yang gambaran otak itu akan terlihat mulai ada perdarahan kecil-kecil, otak membengkak sehingga biasanya dokter akan melihat sulcus, girusnya menghilang karena sel-sel otak itu membengkak, tidak terlihat sela-sela antara jaringan otak tersebut. Terlihat di CT scan. Terlihat ya. Oke, semoga ini juga bisa menjadi pengetahuan baru dan tambahan informasi gitu ya untuk Bu Maya yang ada di Jakarta, khususnya untuk adiknya dan semoga cepat sembuh tidak lupa-lupa lagi gitu ya. Jadi memang harus segera diperiksa entah itu di CT scan atau di MRI ya. Kita lanjut lagi Dok. Nah kalau efek gitu Dok dari penggunaan obat penenang ini sendiri ada nggak Dok efeknya atau pengaruhnya ke daya ingat kita Dok? Tentu saja ya, namanya obat penenang atau kita sering mengkonsumsi obat tidur, kerja obat ini, obat yang bekerja di otak itu biasanya apakah dia menghambat kerja dari transmitter di otak atau dia menstimulasi ya. Jadi kalau seperti obat penenang, obat tidur itu dia menghambat supaya kita bisa tidur atau supaya kita bisa tenang. Jadi penggunaan yang sering membuat kita jadi susah konsentrasi kalau kita sering menggunakan obat penenang. Sebab itu dokter biasanya memberikannya di waktu siang jam istirahat atau di malam hari. Karena kalau pagi hari minum obat penenang, Anda akan susah berkonsentrasi ya untuk sedang mengikuti kuliah atau sedang bekerja untuk fokus daya ingatnya. Oke, berarti memang ada pengaruhnya gitu ya Dok ya ketika ada orang mengonsumsi obat penenang ini jadi nggak konsentrasi, salah satunya yaitu mungkin di brain fog itu sendiri. Nah kalau brain fog ini berarti dia hanya sementara saja gitu ya Dok ya, atau sebenarnya ini jangka panjang gitu. Kalau sementara kan berarti memang bisa disembuhkan dan hilang, tidak akan muncul lagi itu brain fog, atau sebenarnya ini yang jangka panjang tidak bisa sembuh tapi bisa diminimalkan atau dikontrol seperti itu Dok? Ya, brain fog itu sebenarnya tidak permanen ya, artinya bisa diperbaiki dan kembali normal. Tapi ada juga bisanya kalau kita tadi contohnya dehidrasi, kalau kita malas minum, sudah dehidrasi berkepanjangan, ya akhirnya kekurangan cairan ini bisa menimbulkan komplikasi, misalnya terjadi gangguan ginjal ya. Jadi setiap ada gangguan ini kita harus cepat ke dokter untuk diperiksakan apa penyebabnya. Oke, berarti apakah brain fog ini berarti kan tadi seperti kasus orang kurang minum air, ada gangguan ke ginjal sehingga mungkin pengaruhnya ke brain fog gitu. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan kalau brain fog ini merupakan hasil akibat dari mungkin adanya gangguan organ tubuh yang lain atau penyakit lain dalam tubuh, Dok?
Ya, ada juga karena kita menderita penyakit tertentu, misalnya orang yang ada peradangan sendi, inflamasi ya, seperti rematik artritis, penyakit autoimun yang menyerang sendi. Nah, di situ ada saat-saat waktu dia kambuh, jadi banyak zat inflamasi yang beredar di darah. Itu mempengaruhi kerja sel-sel otak juga, membuat tidak bisa fokus, ingatan jadi melambat, berpikir nggak bisa menangkap bahasa atau pertanyaan orang, seperti itu. Atau juga obat-obat yang digunakan ya, jadi penyakit-penyakit di tubuh juga bisa menimbulkan brain fog. Berarti memang ada potensi gitu ya, ada faktor risiko brain fog ini muncul ketika ada faktor yang lain, faktor komorbid mungkin penyakit-penyakit atau riwayat penyakit yang lain seperti itu, Dok ya. Nah, kalau berbicara tentang pencegahan, Dok, sebenarnya untuk mencegah ini kan mungkin tadi tindakan preventifnya adalah dengan ya asupan nutrisi, asupan elektrolit yang mencukupi supaya tubuh ini juga pas gitu asupannya ya, Dok ya. Nah, kalau pencegahan secara umum atau kemudian lanjut ke pengobatan seperti apa yang pas, Dok, untuk orang dengan riwayat brain fog yang mungkin lebih sering intensitasnya, Dok? Ya, artinya kita harus makanan kita yang sehat ya, makanan yang sehat, kemudian kita rajin berolahraga, kita juga harus ya kalau wanita itu ada saat-saat pada haid hormonalnya tidak seimbang, jadi itu mempengaruhi juga brain fog. Tapi kalau sudah seimbang lagi hormonnya bisa normal ya. Nah, tadi juga perhatikan untuk tidur. Tidur kita harus cukup ya. Karena kalau kita sering begadang itu membuat energi otak berkurang. Pagi harinya kita jadi susah berkonsentrasi. Jadi tadi tidur yang cukup, makanan sehat, olahraga, dan selalu kalau melihat mengkonsumsi obat-obatan harus bertanya sama dokter apa efeknya, jangan salah menggunakan. Ada orang sering, ini juga wanita ingin kurus ya, langsing, beli obat-obat yang untuk membuat langsing. Ternyata efeknya itu menjadi dehidrasi, sering kencing. Jadi cairan tubuh berkurang, elektrolit juga, itu mengganggu konsentrasinya. Jadi hati-hati dengan obat-obatan ya, jangan menggunakan sendiri tanpa bertanya dokter. Oke, intinya apapun yang kita lakukan yang berdampak pada kesehatan tubuh kita harus dikonsultasikan dengan ahlinya, dalam hal ini adalah dokter gitu ya, supaya tidak berdampak ke yang lain. Kayak yang terakhir mungkin yang ingin slimming gitu ya, yang ingin kurus akhirnya terjadi dehidrasi yang dahsyat dan akhirnya bisa berpengaruh ke daya ingat kita gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips singkat atau tips sederhana gitu ya, yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya ingat kita. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Dr. Sylvia F. Lumempau, SPSK FAN, spesialis saraf dari Omni Hospital Pulau Mas. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya ingat kita gitu ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama, Dok, asupan gizi. Nah, ini juga sebenarnya tadi kita sudah bahas lumayan banyak dari awal gitu ya, Dok ya. Ternyata asupan gizi ini sangat penting gitu ya, Dok ya, untuk memberi asupan yang baik kepada otak sehingga bisa meningkatkan kerja otak dan akhirnya daya ingatnya juga meningkat gitu ya, Dok ya. Gimana nih, Dok? Ya tentu kita bisa aktivitas sehari, tentu kalau asupan gizi itu kan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada mineral, semua itu harus cukup, jangan berlebihan ya. Nah, tapi khusus untuk otak itu memerlukan protein ya untuk kerja sel-sel otak, dari neurotransmitternya, enzim-enzim yang bekerja di sel otak. Jadi jangan sampai kita nasi yang banyak, sepotong daging, sayuran sedikit yang nggak suka sayur ya. Nah itu gizi yang buruk ya. Jadi kita harus cukup protein. Jadi protein yang baik kalau kita cukup
itu bisa dipakai untuk seluruh tubuh, bukan untuk sel otak aja ya. Kekurangan protein lama-lama ototnya menciut juga karena protein di otot akan diambil. Jadi untuk otak ya itu proteinnya harus cukup, gizi yang seimbang. Oke, Dok, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Sri. Ibu Sri di mana, Bu Sri? Halo. Dengan Ibu Sri, Mas. Ya, di mana Ibu Sri? Bu Sri di Depok, Di Depok, silakan Bu Sri. usia 81. Oh, siapa 81, silakan Bu Sri. Iya. Ini saya mau tanya ke dokter. Misalnya saya sedang duduk di teras, berjemur. Mau ngambil sesuatu ke kamar. Sampai di kamar, saya lupa. Apa ya yang mau saya ambil? Saya balik lagi ke teras. Baru saya ingat, oh iya saya mau ngambil kacamata. Itu satu, Oke. Dok. Mm-mm. Yang kedua, saya sedang berbincang dengan anak cucu. Mm-mm. Cerita. Mau mengucapkan sesuatu barang itu ada di depan mata saya, Dok. Tapi saya nggak bisa ngomong itu apa sih ya namanya. Tapi saya tahu barang itu ada yang kumaksud gitu, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Cukup, terima Ya, kasih. terima kasih Bu Sri di Depok. Kita lanjut. Dokter Sylvia, ini ada Bu Sri 81 tahun di Depok. Gimana ini, Dok? Iya, selamat pagi Ibu. Jadi keluhan Ibu tadi ketika sedang berjemur menuju masuk ke kamar. Nah, saat menuju ke kamar itu Ibu sedang berpikir hal lain ya. Nah, jadi ada suatu pengalihan dari rencana menuju kamar ambil kacamata. Ketika pengalihan itu ada beberapa pemikiran yang Ibu pikir sampai ke kamar. Nah, rencana ambil kacamatanya itu jadi hilang karena Ibu nggak fokus dari rencana ambil kacamata. Tapi ketika Ibu kembali ke depan, ke suasana tadi berjemur, ada asosiasi yang memanggil tadi mau ambil kacamata. Jadi akan kembali Ibu ingat, oh tadi mau ambil kacamata. Jadi itu memang karena terjadi peralihan saat niat ambil kacamata, Ibu terus berjalan berpikir hal-hal yang lain. Sehingga niat ingin ambil kacamatanya itu tidak tersimpan lama ya. Suatu memori jangka pendek itu hitungan detik sampai 1 menit. Jadi kalau agak berjalan lama mikir yang lain, sampai di kamarnya lupa ya, apa tadi yang mau diambil. Kalau ada barang di depan itu ada barangnya tapi nggak tahu ngomong namanya apa gimana? Oh ya, itu artinya gangguan penamaan. Pada usia tua itu mulai ada gangguan penamaan. Tapi kalau sering-sering ya hati-hati, sudah harus diperiksa ya, karena sudah mulai ada degenerasi di otak, nggak penyakit yang menyebabkan barang-barang yang biasa sehari-hari tiba-tiba mau disebut, aduh nggak bisa disebut gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Dok yang harus dilakukan oleh Bu Sri yang simple aja gitu? Nah, yang simple tentu ya kalau Ibu sehat ya pertahankan kesehatannya dengan makanan yang sehat. Kalau Ibu menderita ada darah tinggi, obat-obatnya rutin harus diminum. Kalau ada penyakit gula, diabetes, nah harus terkontrol, dietnya yang baik ya. Artinya penyakit komorbiditas yang ada di usia lanjut itu harus terkontrol. Karena itu akan mengganggu daya ingat Ibu bila minum obat tidak teratur, makan tidak sembarangan. Nah, harus jagalah peduli kesehatan. dengan kesehatan diri sendiri gitu ya. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sri yang ada di Depok. Tetap semangat di usia 81 tahun, sehat-sehat terus. Dan juga terima kasih untuk Dr. Sylvia. Kita harus mengkat tips kita karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Dr. Sylvia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus Dok, dan salam untuk keluarga di rumah dan juga teman-teman di rumah sakit.
Selamat pagi. Sama-sama Mas Raden, selamat pagi dan selamat pagi semua pemirsa Dai TV. Baik, terima kasih Dr. Sylvia. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sati Dai TV. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.